Cuma karena yang haram masuk, terganggu isinya. Ruhnya terganggu, fungsi hatinya terganggu. Ini yang paling berbahaya, paling berbahaya. Dan disinilah awal mula maksiat. Perhatikan kata Nabi, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Sampai kapanpun doanya tidak akan pernah terkabul. Sampai kapanpun doanya tidak akan pernah terkabul. Padahal orang ini sudah melakukan ketiga-tiganya. Seharusnya 6 kali lebih cepat dibanding orang biasa. Maka jangan harap, kata Nabi, bisa dijawab doanya. Jangan harap bisa dijawab doanya. Karena itu kalau ada seseorang sudah menangis, jatuh bangun dalam tahajudnya, sudah puasa juga, ternyata belum terkabul doanya, coba cek, mungkin alternatif yang terakhir. Tidak cukup punya makanan yang baik saja, yang menyehatkan, tapi ternyata kata Quran, sumbernya mesti diperoleh dengan cara yang dibenarkan pula secara hukum. Halal, legal. Pelan-pelan. Awas hati-hati ya. Kebutuhan fisik ketika kita akan berikan tidak cukup yang menyehatkan saja, tapi makanan yang didapatkan ini sumbernya kata Quran tidak sekedar baik menurut ilmu kesehatan, tapi juga dipastikan sumber untuk mendapatkannya dari sumber yang legal, yang halal. Halal. Hati-hati ya, halal itu kalau definisi kita dalam agama Islam yang dibenarkan oleh syariat, oleh hukum Islam. Oleh syariat, hukum Islam. Biasanya kalau hukum Islam sudah membenarkan, hukum positif pun mengikuti. Biasanya begitu. Ya. Misal, mencuri haram menurut Islam, ya haram menurut hukum positif. Korupsi dilarang oleh Islam, dilarang menurut hukum positif. Pasti selalu begitu, ya, selalu begitu. Baik. Pelan-pelan. Sekarang mari kita lihat dampaknya. Kalau ada seseorang mendapatkan makanan atau asupan tubuhnya hanya thayyib saja, kemudian tapi yang thayyib ini didapatkan dari sumber yang tidak halal, maka yang thayyib ini akan berdampak pada kesehatan fisiknya, tapi mohon maaf, yang tidak halal akan berdampak penyakit pada rohnya. Masuk akal ini? Termasuk akal ini? Mari kita lihat pelan-pelan apa dampak penyakit ini. Memang tidak langsung terasa, Bu ya, tapi sangat berbahaya, sangat berbahaya. Quran surah ke-17 ayat 36. Catat dulu saja. Quran surah ke-75 yang kedua. Pertama Quran surah 17, kita praktek dulu contoh soalnya, ayat 36. Kedua Quran surah 75 ayat 14. Ayat 14. Kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 7. Ayat 7. Kita ambil satu contoh ya, kita ambil satu contoh. Misal mata. Bahasa Arabnya mata? Ain, itu mata, itu fisiknya. Fisiknya ada di Quran surah 7 ayat 179. Ain, jawabannya ain. Tapi Quran saat berbicara tentang mata itu lebih menunjuk pada fungsinya. Fungsi mata untuk apa? Sekarang perhatikan, melihat dalam bahasa Quran itu punya dua kosakata. Satu disebut dengan basar, mata fisik, basar. Penglihatan secara fisik, sikap. Pelan-pelan. Basar, basar, ba, sad dengan ra. Kalimat ini bisa ditemukan misal di Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a wal basar. Kata Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Hei, jangan pernah ikuti sesuatu yang tidak jelas latar belakang pengetahuannya. Diajak-ajak kita ikuti setelah berbuat salah, ya, misal nanti mata akan ditanya oleh Quran. Akan ditanya di akhirat nanti. Allah akan menanyainya. Di mata, penglihatan, telinga, pendengaran, termasuk suara hati, ya. Suara hati itu namanya fuad. Itu akan ditanya oleh Allah kalau seseorang berbuat salah. Ya. Misal ada seseorang bisa telinganya dia sudah kedengaran azan, Allahu Akbar, dia nggak sholat, sibuk belanja, misalkan sibuk macam-macam.
Maka ketika meninggal dunia Allah akan tanya, pertama kali akan ditanya telinganya. Bukankah kamu sudah saya tugaskan untuk mendengar? Apa kamu tidak dengar? Maka telinga itu akan berkata, ya Allah saya dengar, cuma pemilik saya tidak merespon itu. Ya? Ada orang yang telinganya tersumbat tuh. Ada di Quran surah ke-6, ya. Surah ke-6 ayat ke-25, ya. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang telinganya ada sumbatan, ya, tersumbat dia, ya. Maaf, memang kalau dengan yang lain kedengaran, dengar musik, dengar konser di Jakarta aja kedengaran sampai ke rumahnya tuh, ya. Dikejar-kejar kedengaran. Tapi azan yang saking sayangnya Allah, ibu bisa bayangkan ya, ada orang mau cari masjid, jalannya luar biasa. Ini orang dibangunkan masjidnya di samping rumahnya, sangat bagus sekali, azan langsung terdengar, kendaraan juga ada, dengan segala fasilitas yang diberikan, dia belum dengar juga, belum respon. Itu bahaya. Tuan-tuan, bosan, ya, ada orang nggak dengar. Setelah dia nggak dengar, misal belum mau respon, diperlihatkan. Misal ada seorang bapak dengan azan belum mau sholat. Begitu sampai ke rumah, tiba-tiba yang keluar nyambut anaknya, yang TK itu sudah pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Dia katakan, ayah ke masjid dulu yuk. Lalu dihadapkan dalam pandangan matanya, belum tersentuh juga. Ayah baru datang, masih capek, kamu duluan. Bisa. Berangkatlah anak itu ke masjid, anak ini tidak, ayahnya tidak. Maka saat hari kiamat ketika orang ini meninggal, misal begitu masuk meninggal, misal saya, maka Allah akan tanya, inna sam'a wal basar. Bukankah sudah saya perlihatkan di hadapan matamu ketika telinga gak mau dengar? Allah tanya, mata, bukankah sudah diperlihatkan padamu? Anak langsung di hadapan pemiliknya, gak mau sholat juga. Maka kata mata, kata pandangannya, ya Allah, memang saya melihat, tapi pemilik saya itu tidak mau meresponnya. Dan terakhir suara hati, namanya fuad. Fuad, ya. Kan ibu kalau ada azan, pernah? Allahu Akbar, di hati kan suka ada bisikan ya? Cepat, sudah azan. Itu namanya fuad, bu. Fuad, ya, fuad. Pelan-pelan, fuad. Fuad. Nah, yang bisikan itu malaikat kalau yang baik-baik. Misal kalau sudah ada taklim, tahu jam sekian, tiba-tiba di hati cepat, sudah mau siap-siap, itu malaikat sedang bisikan. Malaikat di Quran terulang 88 kali. Tapi kadang-kadang setelah azannya reda kan, ya, tiba-tiba di hati yang lain mengatakan, tenang, baru azan, belum komat, masih panjang waktu. Pernah begitu? Ya, saat belanja di mall kan, tiba-tiba ada azan. Tuh. Saat azan kan tenang sebentar ya. Begitu selesai azan, baru azan, belum komat. Itu setan yang bisikin. Ya. Dan setan di Quran terulang sama 88 kali. Sama persis. Nah, fuad pun akan ditanya. Jadi ketika ibu tidak merespon, nanti yang terakhir ditanya itu fuadnya. Apa kamu saya tugaskan untuk membisiki? Kenapa kamu tidak bisiki? Maka dia akan berkata, saya sudah bisikan, ya Allah, cuma pemilik saya tidak mau mengerjakannya. Apa yang menyebabkan semua itu terhenti? Yuk kita lihat. Karena ada yang haram masuk dalam tubuhnya. Nah, sekarang lihat. Penglihatan fisik, saya beri contoh satu. Di antara 3 tadi, kita perdalam. Penglihatan fisik disebut dengan basar. Ada satu lagi, penglihatan di hati kita, ini yang menuntun pada kebaikan. Namanya basirah. Basiratun. Quran di surah ke-75 ayat 14. Yang ini penglihatan fisik untuk lihat, yang ini penglihatan hati. Quran surah 75 ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan dalam diri manusia ada namanya basirah. Ya. Saya beri contoh cepat Bu ya. Perhatikan sini. Yang pertama apa namanya tadi? Basar ya, mata fisik. Kedua apa? Basirah, mata hati. Perhatikan sini. Kalau basar itu fungsinya untuk menampakkan pantulan gambar. Ya. Segala yang dilihat. Netral sifatnya, ya. Untuk menampakkan segala yang dilihat itu basar. Ya. Contoh, ini apa? Handphone kita sepakat. Ini spidol ya, itu basar namanya. Jadi segala yang dilihat secara fisikal oleh mata kita, tampilannya disebut dengan apa? Basar. Jelas di sini? Nah, yang kedua, ada pandangan yang memberikan nilai seketika. Ya. Yang memberikan nilai. Misal,
ini handphone. Ibu begitu matanya melihat handphone, hatinya kan langsung menampakkan ini handphone kamu, itu handphone dia. Ya. Ini spidol saya, itu spidol dia. Nah, yang menampakkan gambar kepemilikan, memberikan nilai kepada kita, itu disebut dengan basirah. Ya. Itu yang menyebabkan suara hati mengarahkan pada kebaikan. Ya. Begitu keluar dari sini, ibu cari-cari sendal, saya kan? Maka ketika melihat, otomatis itu mata fisik yang melihat sendal, hatinya akan menampakkan, memperlihatkan ini yang punya kamu, itu yang punya orang lain. Jelas ya? Nah, kalau basirahnya bersih, bagus, tenang, nyaman, itu tidak akan pernah menampakkan hal buruk. Selalu yang baik. Dan yang buruk akan dihindari. Ya. Bahkan Masya Allah, saking hebatnya, bahkan yang basar pun akan dikontrol oleh basir. Orang ini tidak akan pernah melihat yang buruk-buruk, akan selalu dipalingkan. Ya, karena kuat keimanannya. Ya. Itu ada kisahnya di Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Ya. Kata Quran, "Qul lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim." Katakan pada orang-orang yang punya keimanan yang baik. Hati-hati, iman yang baik. Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. Ay yaghuddu min absarihim, supaya mereka menjaga pandangannya. Ya. Jadi kalau lihat yang baik-baik senang, lihat yang buruk seketika, Bu. Enggak usah diingatkan. Ya. Begitu setel TV misalnya, ya, lihat tayangan yang tidak bagus, dia akan ganti otomatis. Ya. Pesan majalah, begitu ada iklan yang tidak bagus, dia akan hilangkan cepat seketika itu, seketika. Ya. Dan kalimatnya disandingkan dengan iman. Jadi kalau ada orang yang responnya cepat seperti itu, tandanya imannya kuat. Ya. Tapi kalau ada gambar masih dilihat juga, pandangan yang tidak layak dinikmati juga, ada yang salah itu. Ini betul. Ada yang harus tingkatkan, ada yang tidak tepat itu. Ya. Saya sering bergurau dengan para ayah kalau kita sedang taklim, saya katakan para ayah itu kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Ibu yang jawab itu dengan sangat cepat nih. Sama ibu juga kan kalau lihat TV, iklan macam-macam tuh, karena ayat itu berlaku untuk perempuan juga. Ayat 31-nya kan untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Oh, setiap ayyaghudna min absarihin, jaga pandangan. Ya. Yang paling luar biasa, ada orang dalam hal yang netral pun itu mata hatinya nggak terbuka. Yang netral tuh yang bukan maksiat, Bu. Yang bukan maksiat dia nggak bisa lihat. Jadi mata fisiknya rabun, jelas. Di mata fisiknya nggak ada penyakit, biasa perang. Tapi ini yang rabun. Ya. Kalau yang ini rabun tidak jelas, itu nggak ada masalah sepanjang ininya bagus. Nanti di akhir kalau masih ada waktu, saya ceritakan kisah Imam Al-Bukhari. Bagaimana yang matanya buta. Al-Bukhari itu buta, Bu. Tapi hatinya bisa tajam. Cuma nanti karena doa ibundanya terbuka lagi mata fisiknya. Bukan, nanti kita kalau masih ada waktu ya di akhir. Sekarang perhatikan, ada orang ininya jelas, ini yang bermasalah. Ya, ini yang bermasalah. Bahkan baru keluar dari masjid, Bu, baru sholat, kalau ini rabun, kayak sendal saya yang mana ya? Oh kayaknya ini pakai. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Sendal punya orang. Ini ada yang tidak bagus di pandangannya, ada yang salah di sini. Apa yang menyebabkan? Maaf, karena yang haram masuk dalam dirinya. Yang haram masuk. Badannya sehat. Cuma karena yang haram masuk, terganggu isinya. Ruhnya terganggu, fungsi hatinya terganggu. Ini yang paling berbahaya. Dan disinilah awal mula maksiat. Ya. Maka ketika yang haram masuk, mengalir dengan darah, masuk ke telinga, tutup telinga. Masuk ke mata, jadi sumbatan. Masuk ke hati, ke kolbu, itu tidak bisa membaca. Karena itulah orang-orang ini langsung disebutkan di Quran. Tadi ayatnya sudah ibu tulis ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syahwat. Al-Baqarah ayat 7 itu. Ada orang-orang yang tertutup ya. Hatinya sulit paham. Jadi kalau dijelaskan nggak ngerti-ngerti, Bu. Ya. Ada orang kan sudah masuk penjara, saking sayangnya Allah dimasukkan ke dalam satu ruangan, tidak bercampur dengan yang lain. Di situ dinasehati, diarahkan, dikasih makan, saking sayangnya supaya saat keluar jadi baik. Ini sudah diisolasi, sudah diterangkan karena yang haramnya kebanyakan dalam dirinya nggak ngerti-ngerti juga. Ya. Orang sudah dieksekusi mati, tobat duluan. Yang ini dengan ancaman segala rupa nggak mau berubah. Bahkan di dalam penjara masih bisa, bertransaksi narkoba juga, ngatur juga dan sebagainya. Kurang apa lagi? Ini yang berbahaya. Kalau yang haram sudah masuk ke dalam diri, tidak mudah dikeluarkannya. Ya, tidak mudah. Karena itulah hati-hati
Ada orang yang matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tidak peka. Masalah utamanya ini sumber yang haram masuk ke dalam dirinya. Karena itulah pernah Nabi mengisahkan. Ada di hadis riwayat Muslim, hadis 1015 Ibu sudah catat di awal tadi, dan di Al-Arba'in ada hadis nomor 10. Tsumma dzakara rajula. Di sini kita penting. Lalu Nabi pernah mengisahkan tentang seorang lelaki. Yudhilu safar. Dia menempuh perjalanan panjang menuju Allah. Insyaallah. Tolong Ibu garis bawahi betul ya. Setiap perjalanan yang dilakukan karena Allah itu mempercepat terkabulnya doa. Setiap perjalanan yang dilakukan karena Allah, Ibu niatkan karena Allah, itu akan mempercepat terkabulnya doa. Ibu mau umrah, ya, daripada diisi yang macam-macam, perbanyak doa. Minta. Termasuk saat Ibu kesini, saat Ibu mau taklim, itu beda Bu dengan perjalanan biasa. Ya. Nanti kalau Ibu taklim lagi dengan ustaz manapun, di tempat manapun, ya, tolong diamalkan Ibu ya, karena Ibu diberikan peluangnya, orang lain tidak. Ya. Baik. Sudah? Sekarang perhatikan, saya berikan informasi, Ibu bisa nanti praktekkan di Rabu yang akan datang atau kapanpun, ya dengan ustaz manapun. Catat betul ini ya, karena ini kata Nabi. Setiap orang yang berangkat taklim, setiap orang yang berangkat taklim, di bahasa bebas ini, sampai dia pulang lagi, sampai pulang kembali, doanya akan sangat terkabul, bahkan ditunggu-tunggu oleh malaikat. Doanya akan sangat terkabul, bahkan ditunggu-tunggu oleh malaikat. Ya, hadisnya sangat banyak Bu, hadisnya banyak sekali. Nanti bisa dilihat di hadis Muslim nomor hadis 1389. Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2682, ada di Ibnu Majah nomor hadis 219, dari Abu Darda, banyak sekali. Cukup itu saja dulu, nanti lain waktu kita bahas lebih dalam bagaimana prakteknya supaya kita bisa fokus. Jadi maksud saya, setiap Ibu jalan, coba isi. Kalau tidak istighfar, ya, daripada tengok sana, tengok sini, macam-macam, manfaatkan dengan doa. Karena setan itu cerdas Bu. Enak saja, sudah digoda puluhan tahun, tiba-tiba mau diampuni dia. Nah, setan itu maksudnya cerdas sekali, kuat, ya, kuat. Nah sekarang perhatikan sini, ini poin kita. Orang ini menempuh jalan karena Allah, karena punya kebutuhan, jelas. Jadi doanya satu berpotensi terkabulkan. Yang kedua, yamuddu yadayhi ilas sama. Ketika sampai di tujuan, dia mengangkat tangannya begini Bu, dia angkat tangan. Hati-hati orang yang berdoa dengan mengangkat tangan dalam keadaan yang dibenarkan, maksudnya benar mengangkat tangan, itu doanya lebih cepat dikabulkan dengan yang tidak mengangkat tangan. Pelan-pelan ya. Bahkan ada seorang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ketika orang mengangkat tangan saat berdoa? Kata Nabi, bagaimana menurutmu ada orang meminta menengadahkan tangannya, kamu punya tapi kamu gak beri? Kata orang ini, saya akan malu kalau tidak memberi. Kata Nabi, Allah lebih pemalu membiarkan tangan hamba mengangkat ke atas dan meninggalkannya dalam keadaan hampa. Dan kalau mengangkat tangan tidak terpisah Bu ya, tapi mendekat gini, mendekat, bukan terpisah begini ya. Jadi diangkat setinggi dada, kemudian didekatkan seperti ini. Jadi bukan menjauh tapi mendekat ya. Tapi ada sifatnya nanti ya, ada sifatnya. Kalau Jumatan cukup khatib dengan satu telunjuk saja. Jadi kalau mengangkat tidak terlampau jauh ya. Kalau ada kebutuhan yang sangat kuat, angkat agak tinggi ke atas ya. Ya. Pelan-pelan. Yang terakhir yang ketiga. Mohon maafkan saya kalau membahas yang inti-inti dulu ya. Nanti kalau ada kajian lagi kita bisa perdalam. Yang ketiga, orang ini kemudian berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, thumma qala Ya Rabb, Ya Rabb, membaca dengan Asma'ul Husna. Ya, Asma'ul Husna. Baik di ayat Quran ataupun di hadis ada isyarat-isyarat yang menunjukkan kalau seseorang berdoa memulai dengan Al-Asma'ul Husna, itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang berdoa biasa saja. Saya ulang ya. Bila ada seseorang berdoa mengawal dengan Al-Asma'ul Husna, akan dijawab lebih cepat, 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang berdoa biasa saja ya. Ayatnya banyak di Quran ya. Ya. Ada Al-Isra ayat 110, ada Al-A'raf ayat 180, ada Quran surah Toha ya, Quran surah 20 ayat ke-8, ada Al-Hasyr Quran surah 59 ayat 24 ya. Banyak sekali.
Al-Asmaul Husna ada berapa, Bu? Nah, cuma begini ya, cuma begini. Sebentar. Baik. Pelan-pelan. Sudah? Nah, karena di sini kita harus gantian ya, saya terus ibu dulu, saya ibu dulu ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau ibu mau berdoa dengan Asmaul Husna, jangan baca semuanya. Baca aja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi ibu cari sifatnya, misal sedang punya kesulitan sulit, baca ya Al-Fattah, ya Allah Al-Fattah. Ya. Kemudian misal punya persoalan tentang rezeki, sebut namanya ya Razzaq. Ya. Karena bahasa Qur'annya itu menunjukkan kepada itu. Jadi jangan dibaca semua. Kalau ibu minta semua, nanti dikasih kebanyakan, ibu nggak siap. Ya. Misal ada nama Allah namanya As-Sabr. As-Sabr itu diminta diberikan kekuatan sabar saat diuji musibah. Ibu misalnya sedang tidak ada masalah yang serius, kalau menyebut namanya ya Sabar, itu artinya sama dengan minta diberikan musibah. Nggak pakai minta diberikan musibah. Ya, seketika nanti Allah turunkan sifat sabar. Ya, jelas ya? Kadang-kadang nggak nyambung juga. Minta misalnya diberikan rezeki, yang ibu baca Al-Fattah nggak nyambung, atau Al-Quddus nggak nyambung. Ya. Tapi poinnya orang ini melakukan tiga-tiganya. Satu, menempuh jalan. Kedua, mengangkat tangan ke langit. Yang ketiga, membaca dengan. Perhatikan jawab Nabi, di sini saya tutup. Perhatikan kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Sampai kapanpun doanya tidak akan pernah terkabul. Sampai kapanpun doanya tidak akan pernah terkabul. Padahal orang ini sudah melakukan ketiga-tiganya. Seharusnya 6 kali lebih cepat dibanding orang biasa. Karena dia sudah menempuh jalan, mengangkat tangan, plus memulai dengan Al-Asmaul Husna, yang seharusnya setiap kegiatan ini 2 kali lebih cepat mengabulkan doa. Kata Nabi, sampai kapanpun dia berdoa tidak akan pernah dijawab. Kalimatnya menggunakan anna. Anna itu menunjuk pada sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Mat'amu haramun, karena makanan yang biasa masuk ke perutnya haram. Wa mashrabu haramun, minumannya haram. Perhatikan, bukan cuma makanan, bukan cuma minuman. Wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Yang paling hebat, wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya pun haram. Ya. Maka jangan harap, kata Nabi, bisa dijawab doanya. Jangan harap bisa dijawab doanya. Karena itu kalau ada seseorang sudah menangis, jatuh bangun dalam tahajudnya, sudah puasa juga, ternyata belum terkabul doanya, coba cek, mungkin alternatif yang terakhir, ada sesuatu yang salah yang masuk dalam dirinya. Jelas ya? Maka dari itu, berakhir kajian kita di sini ya, dengan mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, kita itu makhluk mulia. Jadi jangan pernah merendahkan kemuliaan kita di mata Allah dengan melanggar sesuatu yang tidak dikehendaki. Yang kedua, kemuliaan kita ditentukan oleh 3 hal. 1 akalnya, 2 rohnya, 3 fisiknya. Maka carilah ilmu yang terbaik untuk memuliakan akal kita dalam pandangan Allah. Yang kedua, jaga roh dengan meningkatkan ibadah. Dan ini tidak mudah. Hati-hati Bu ya, sekali lagi hati-hati, karena roh ini menentukan kemuliaan dunia dan akhirat kita. Ya. Dan yang terakhir, jagalah keadaan fisik kita, yang bukan hanya menjadikan kita sehat dalam urusan dunia, tapi fisik akan menentukan keadaan roh, bahkan penerimaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diberikan.